Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi semuanya ya. Kali ini gua akan ngebahas mengenai Bitget Brace. Jadi gua langsung aja, gue sikat langsung aja ya, membahas mengenai Bitget Brace, teman-teman. Ya, kenapa gua update Bitget Brace lagi ya? Karena memang ada apa namanya info ya, teman-teman ya, yang kemarin sempat katanya dia mau ngebrand ya, kan mau ngebrand. Nah, kira-kira ngebrandnya itu eh, token punya tim atau gimana gitu ya, teman-teman. Nanti bakal kita cek aja lah, teman-teman ya. Oke. Tapi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe, sekalian subscribe dulu ya sebelum kita melanjutkan untuk video pembahasan Bitget Brace ya. Jadi baru 2 hari kemarin gue ngebahas Bitget Brace ya, karena memang ada updatean, jadi gue bahas lagi untuk Bitget Brace ini gitu, teman. Oke. Dan di sini kita langsung aja ke Coin Market Cap ya untuk pantau-pantau pergerakan cryptocurrency gitu, teman. Ya, di sini terlihat banget untuk Fear and Greed Index atau faktor ketakutan dan keserakahan ya. Kayaknya saat ini tuh keserakahannya itu naik lagi ya. Ya, dikarenakan memang untuk Bitcoin, teman, mengalami pertumbuhan ya, teman. Kalau kita lihat dicek di sini ya, dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin mengalami pertumbuhan 1% cuy. Oke, kalian bisa cek-cek di situ, teman. Dan untuk Ethereum ya, masih stay di level 2000 US dollar, teman. Ya. Dan di sini untuk dalam kurun waktu 1 minggu ini ya, pertumbuhan yang cukup lumayan tuh ada di Cardano ya. Meskipun kalau kita compare di dalam 1 bulan, Cardano tuh cukup kecil ya untuk pertumbuhannya. Dan Chainlink juga ini lumayan ya untuk pertumbuhannya untuk Chainlink. Polygon ya, teman. Dan untuk Shiba Inu sendiri ini di berapa ya? Masih mempertahankan area 0,0008, teman ya. Jadi dia belum bisa skill 1-0 ya. Kenapa sih Bang Shiba Inu kok apa namanya susah naiknya ya? Sebenarnya itu mau gue bahas ya, sebenarnya itu mau gue bahas ya. Kemarin kalau nggak salah itu di akun Twitternya ya untuk Shiba Inu itu sendiri, dia itu ada perselisihan mengenai anggota-anggota timnya gitu loh, teman. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Itu kalau nggak salah, kalau kalian lihat ya di Twitter tuh kan ada si Babren gitu, teman ya. Jadi dia ada permasalahan dengan tim yang menangani si Babren itu gitu, teman. Ya, ada konflik lah istilahnya seperti itu. Ya nggak tahu ya, itu ya mungkin salah satu penyebabnya ya. Ya, tapi untuk penyebab lebih jelasnya, gue rasa mengenai perkembangan si Barim itu sendiri gitu, teman ya. Karena kalau gue pantau untuk perkembangan si Barim ya nggak signifikan gitu, teman ya. Jadi proyek-proyek yang apa namanya dibangun di atas jaringan si Barim tuh mana yang katanya proyek 1000 proyek ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gue salah, itu masih belum ada dampak untuk si Barum ya. Mungkin butuh proses, kita juga nggak tahu ya kedepannya bakal seperti apa ya, karena ini memang udah momen akhir tahun ya. Nggak hanya Shiba Inu atau Brace atau yang lainnya, koin-koin lainnya pasti sudah bisa, feeling kita udah bisa market di akhir tahun udah pasti crash ya. Feeling kita tuh udah bisa ke situ gitu loh, teman, maksudnya. Oke. Dan untuk Bitget Brace sendiri bagaimana Bang? Oke ya, kita akan coba cek untuk Bitget Brace, teman. Oh, kita langsung aja ya di sini, teman. Oke. Di sini untuk Bitget Brace, teman ya. Saat itu tuh mengalami pertumbuhan cuma 1,83 ya. Artinya ini pertumbuhan yang bisa dibilang kalau kita compare ya dengan pertumbuhan market lainnya, ya pertumbuhan Bitget Brace dengan mengalami pertumbuhan 1,82 ini cukup lumayan lah ya dalam kurun waktu 1 jam atau 24 jam terakhir ya. Karena memang rata-rata altcoin lainnya juga mengalami pertumbuhan yang sama. Oke. Dan kalau gue lihat ya untuk pertumbuhan Bitget Brace ya, ini belum cukup signifikan ya, teman. Ya memang kemarin sudah gue kasih area demand ya di sini di sekitar 0,0013 sampai 0,0014 ya. Ini area demand yang cukup kuat kalau menurut gue pribadi untuk si Bitget Brace ya. Ini di time frame 4 jam. Jadi buat kalian yang mungkin mau masuk atau gimana ya, pastikan uang dingin dan kalian harus dior juga. Dan gue rasa area yang pas buat kita entry ya di area 14 sampai di 0,013 ya, di area situ. Ya kita tinggal tunggu aja akhir tahun ya, teman-teman. Mudah-mudahan sih turun semua ya. Biar kita ngerasain diskon banyak gitu, teman ya. Terhadap Brace atau altcoin lainnya ya, atau koin-koin jagoan kalian, teman. Oke. Nah, lalu ada perkembangan apa sih Bang mengenai si Bitget Brace? Katanya lu mau ngupdate. Oke, di sini gua akan update gitu, teman. Oh ya, sebelumnya teman ya, sebelumnya sebentar.
Ada yang komen nih, ada yang komen. Tadi pagi gue baru baca ya. Nih dari pencari receh ya. Jangan FOMO bos, token yang nggak jelas dibikin konten, jangan dibahas token rug pull, kasihan sama yang lihat YouTube kena FOMO katanya. Ya, ini Mas receh ini ya dia nggak mahamin apa isi disclaimer dari video gua. Dan gua ngupdate Brace, memang Brace ada updatean, jadi gua harus ngupdate. Dan gua ingat bahwa komunitas Brace itu nggak satu dua orang ya, jadi banyak gitu mas ya. Ya, jadi di sini gue ngupdate bukan FOMO gitu teman ya, bukan FOMO ya. Gue setiap hari ngejelasin ya, setiap ngupdate Bitget Brace. Kalau Bitget Brace tuh saat ini banyak yang pro kontra. Yang pro ya monggo, yang nggak pro atau yang kontra, kalau kalian nggak suka video ini skip aja ya, jangan ditonton gitu teman ya. Oke, jadi seperti itulah intinya ya. Mobil rongsok ya, ini mah udah ini ya teman. Udah gue biarin lah. Oke, dan di sini untuk updatean Bitget Brace gue langsung aja ya ke updateannya Bitget Brace. Gue udah masuk di Twitternya Bitget Brace, teman. Kalau kalian lihat di sini memang di sini dia masih kepampang mobil EV ya, teman ya. Mobil EV. Untuk Brace-nya ini kalau nggak salah tanggal 7 ya, tanggal 7 Desember itu nanti baru di launching ya di Dubai katanya, teman. Oke, kita tunggu aja. Nah, baru-baru ini dia juga berkolaborasi ya dengan Vision Game ini, teman. Ya, solusi berlapis untuk memimpin adopsi game Web3 ya. Artinya memang sampai saat ini, detik ini ya, tim Bitget Brace itu terus berkolaborasi dengan proyek-proyek kripto lainnya. Ya mungkin untuk mengembangkan jaringan juga, network ya teman ya, dan juga mengembangkan BRC20-nya itu ya, blockchain-nya ya, agar bisa dipakai di proyek-proyek atau bisa terintegrasi dengan proyek-proyek kripto lainnya, meskipun proyek-proyek yang di guide ya atau di partnership itu proyek-proyek kecil ya teman. Nah kemarin kan dia ngumumin nih untuk burn 4 triliun. Nah pertanyaannya kan gue kemarin di updatean video gue ya, 4 triliun ini apakah 4 triliun ini adalah koin token yang untuk Steam ya, yang dibakar kayak seperti bulan lalu, atau dia nge-buyback ya. Kalau kita lihat ya, ini dia katanya udah ngebakar 4 triliun Brace ya, senilai 650 ribu US dollar teman. Kita akan cek langsung ya. Tadi sebenarnya gue udah cek ya teman ya di Crypto.io ini ya, ini ada pembakarannya, tapi gue kurang puas, jadi makanya gue ngecek langsung di BSC Scan teman mengenai pembakaran Bitget Brace ya. Nih ya, dimana dia memang sudah mentransfer sekitar 4 triliun Brace ya, atau senilai 632.724. Artinya 4 triliun supply dari Brace ya, Bitget Brace udah hilang teman ya, karena udah dikirim di dompet mati. Nah, tetapi kalau kalian lihat kenapa harga Bitget Brace kok nggak ada efek ya, yang seperti yang udah gue jelasin gitu teman ya. Jadi pembakaran Bitget Brace ini, kalau dia pakai sistem buyback ya, misalkan nih yang dibakar ini kan 632.724. Kalau dia nge-buyback sebesar ini lalu dibakar, gue rasa itu akan meningkatkan atau akan menyebabkan lonjakan harga untuk Bitget Brace. Nah pertanyaannya, dia udah ngebakar 4 triliun ya sebesar ini, tapi marketnya tetap stay ya, marketnya nggak ada pergerakan sama sekali ya. Jadi bisa diartikan ini yang dibakar bukan suplai yang beredar ya, masih sama seperti pembakaran di bulan lalu. Kalau gue rasa seperti itu. Kalau yang dibakar adalah suplai yang beredar, otomatis dia harus nge-buyback dulu dong, nge-buyback baru dia di burn. Itu akan berdampak ya, kenaikan ya, meskipun nggak langsung signifikan, pastinya akan ada kenaikan secara bertahap gitu ya, kalau memang dia nge-buyback per tahap gitu teman. Tapi nyatanya setelah di burn ini nggak ada lonjakan harga sama sekali gitu teman ya. Ya memang kita tahu ya teman ya, untuk lonjakan harga kan itu tergantung demand and supply teman ya. Tapi kalau sistemnya memang dia nge-buyback dulu lalu di brand, otomatis kan ada dong lonjakan-lonjakan harga, itu pasti ada ya. Apalagi sebesar 4 triliun Bitget Brace, itu cukup besar banget cuy. Itu bukan 4 miliar tapi 4 triliun Bitget Brace. Jadi itu cukup besar banget. Kalaupun ada pembelian, gue rasa akan meningkatkan harga Bitget Brace itu sendiri ya. Mungkin di level 0,25, 0,3 teman ya. 0,0025 ya maksudnya, 0,0025, 0,03, mungkin ke arah situ kalau memang dia nge-buyback sebesar ini gitu teman. Tapi kalau gue rasa ini bukan suplai yang beredar yang di burn teman ya, karena nggak ada efek sama sekali dari pergerakan harga Bitget Brace. Oke.
Dan untuk selebihnya ya belum ada lagi untuk kolaborasi mengenai si BitGetBrace. Nah ini baru berkolaborasi dengan ACGN Protocol teman ya, ACGN. Oke. Dan belum ada lagi cuy ya, belum ada lagi. Ini ada game fee ya. Intinya masih berkolaborasi dengan proyek-proyek kripto lah, proyek-proyek kripto kecil teman. Tapi no problem, cukup bagus lah ya daripada nggak ada kolaborasi sama sekali. Oke. Dan kalau gue lihat selama ini ya gue masih yakin aja ya untuk BitGetBrace ya. Ya masa sih ya teman ya nggak ada pergerakan harga nanti di masa bull run. Tapi kalau gue lihat ya BitGetBrace ini cukup kuat menghadapi market bearish dari tahun-tahun kemarin sampai tahun saat ini tuh bearishnya cukup kenceng. Bahkan tragedi kripto itu cukup banyak banget, pertukaran-pertukaran yang udah lengser, tapi BitGetBrace masih tetap hidup, intinya seperti itu. Artinya di sini ada kekuatan tersendiri ya dari komunitas BitGetBrace, dan karena itu juga gue masih yakin BitGetBrace di bull run tiba ya pasti adalah ya lonjakan harga untuk BitGetBrace gitu teman. So buat kalian harus dior teman ya. Buat kalian yang kontra nih kayak Mas siapa tapi pencari receh, skip aja video ini ya. Jangan di like, jangan diapain, unsubscribe aja juga nggak masalah gitu teman ya. Oke. Untuk mengenai kalau kalian nggak suka gue ngebahas BitGetBrace gitu teman. Oke. Tapi video gue jangan dipotong-potong nih ya, jangan dipotong-potong nih. Oke, di sini kalau gue lihat ya dari apa namanya grafik dari si BitGetBrace ya. Jadi memang tertahan di area sini ya. Jadi gue sempat kemarin menjelasin ke teman-teman semua bahwa ini adalah area demand ya, demand untuk BitGetBrace ya. Jadi gue rasa ini adalah area yang pas buat entry ya. Melihat saat ini akhir tahun ya, gue rasa nantinya akan ada penurunan lebih lanjut untuk BitGetBrace gitu teman ya. Ya mungkin kalau dia turun ya mungkin di sebentar gua akan cek di Fibonacci ya teman. Kalau misalkan nih dia turun ya. Oke. Jadi untuk area 0,618 itu ya area di sini nih teman ya, di 0,0014 ini ya. Jadi gua rasa kita bisa entry di area 0,0014 sampai 0,0013 ya teman ya. Tapi kalian dior ya, pakai uang dingin kalau ingin masuk teman ya. Jangan sampai kayak yang lainnya ya, pakai uang panas, giliran base turun keluar-keluar ya. Jangan sampai seperti itu. Oke teman, ngopi dulu cuy. Oke. Jadi belum ada lagi ya updatean mengenai si BitGetBrace, mungkin cuma itu aja teman ya. Jadi tetap teman, sebelum gua akhirin video ini ya, di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, semoga bermanfaat. Salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.